Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurrummiyah dan sekarang insyaallah taala kita masih melanjutkan huruf-huruf jar. Sebelumnya kita sudah bahas huruf jar yang pertama yaitu min dan alhamdulillah kita mendapatkan faidah yang sangat banyak terkait beberapa makna dari min. Nah, sekarang kita bahas huruf jar selanjutnya yaitu wa ila, wa an, wa ala. Wa ila tufidu ma'anin, ashhuruha al-intihau. Ila memiliki banyak makna, berfaedah dengan banyak makna. Yang paling masyhur adalah al-intiha, batas akhir. Nahwu summa atimmus siyama ilal lail. Contohnya dalam ayat summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ila di sini dengan makna batas akhir puasa adalah malam, yaitu maghrib. Wasirtu minal basrati ilal kufati. Dan aku berjalan dari Basrah sampai Kufah. Maka Kufah di sini adalah batas perjalanannya, batas akhir perjalanannya. Wa ta'ti bimakna ma'a. Dan ila ini juga datang dengan makna ma'a bersama. Nahwu wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Jadi ila di sini dengan makna ma'a. Ini dua makna ila yang masyhur. Selanjutnya kita akan membahas an, ya. Fa'an min ma'aniha al-mujawazatu. Nahwu ramaitus sahma 'anil qausi. Kemudian an di antara maknanya adalah mujawazah. Mujawazah ini bermakna seperti misalnya aku lemparkan maka terlemparlah dia. Ini mujawazah. Aku membuang maka terbuanglah dia. Aku membelah maka terbelahlah. Ini namanya mujawazah. Contohnya ramaitus sahma 'anil qausi. Saya lemparkan anak panah dari busurnya. Wa ta'ti bima'na ba'da. Nahwu latarkabunna tabaqan 'an tabaqa. Dan an juga datang dengan makna ba'da, setelah. Contohnya latarkabunna. Kalian benar-benar akan menapaki jalan kehidupan tabaqan, ya, tingkat demi tingkat. Artinya tabaqan ba'dahu tabaq. Ada tingkat, kemudian setelahnya ada tingkat lagi. Ya. Wa bima'na ala, nahwu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, ay ala nafsihi. Dan juga dengan makna ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya kekirannya itu akan kembali kepada dirinya. Ay ala nafsi, artinya sebab buruk kikir itu akan kembali kepada orang yang kikir. Ya. Wa tufidu ta'lil. Dan juga bermakna atau berfaedah ta'lil. Nahu illa ammau'idah. Ta'lil itu artinya adalah sebab dilakukan sesuatu. Illa ammau'idah. Kecuali ya karena suatu janji. Wa bima'na min. Jadi an juga datang dengan makna min. Nahu yaqbalu taubata an ibadih. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hambanya. Jadi an di sini dengan makna min. Wa bima'nal ba, dan juga dengan makna ba. Contohnya wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berucap ya dengan hawa nafsu, ya. Jadi di sini an dengan makna ba. Kemudian wa ala. Ya, selanjutnya huruf jar yang selanjutnya adalah ala. Wa min ma'aniha al-isti'la'u. Dan di antara makna ala adalah isti'la. Isti'la dengan makna tinggi, ya, dengan makna tinggi. Nah, nahwu alautu 'alal jabali. Saya naik, ya, tinggi di atas gunung. Wa dzarfiyatu, kemudian ala dengan makna dzarfiyah.
Ya, dzarfiyah itu keterangan baik waktu ataupun tempat. Nahu wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Kemudian Musa memasuki kota Madinah ketika penduduknya sedang lengah. Maka di sini ala dengan makna dzarfiyah. Wa bima'na an. Ala dengan makna an. Kaqouli syair idza radita ala banu Qusyairin. Apabila kamu ridha atas banu Qusyair. Di sini ala dengan makna an, meridhai. Wa ta'ti lit ta'lili, dan ala juga datang dengan makna ta'lil, yaitu menjelaskan sebab. Nahu litukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian membesarkan nama Allah, bertakbir kepada Allah dengan sebab ya hidayah yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Ini ala dengan makna ta'lil. Wa bima'na min. Nahu idaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka minta ditimbang kepada manusia, yastawfun. Mereka minta agar dilebihkan. Jadi ini beberapa makna dari ala. Nah, kemudian selanjutnya wafi, ya, huruf jar selanjutnya adalah fi, min ma'aniha al-dzarfiyatu. Di antara makna dari min adalah dzarfiyah, yaitu keterangan, baik tempat ataupun waktu. Nahu jalastu fil masjid. Saya duduk di dalam masjid. Maka di sini fi dengan makna keterangan tempat. Was-sababiyatu. Kemudian yang kedua, fi dengan makna sababiyah yang menjelaskan sebab. Nahu dakhala al-jannata rajulun fi dubabin. Ya. Laki-laki masuk ya surga dengan sebab seekor lalat, ya. Jadi fi dzubabin sini dengan makna sebab. Naam, wal isti'la'u dengan makna tinggi. Nahu wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ya, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ini dengan makna fi tapi dengan makna tinggi. Dan aku benar-benar akan menyalip, ya, menyalip kalian di atas, ya, di atas pangkal pohon kurma. Jadi fi sini dengan makna tinggi, ya, di atas pohon kurma. Wa bi ma'na ma'a. Jadi fi dengan makna ma'a. Nahu udkhulu fi umam. Masuklah kalian ya bersama umat-umat. Jadi fi di sini dengan makna ma'a. Wa bi ma'na inda, dan dengan makna inda. Nahu wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami melihat engkau lemah di sisi kami, ya. Jadi ini beberapa makna fi, ya. Kemudian ada lagi wa bi ma'na'an, dan fi dengan makna an. Contohnya atujadilunani fi asma, ya, apakah engkau mendebatku di dalam masalah nama-nama. Wa bi ma'na min, dan dengan makna min. Contohnya nahu yukhrijul khaba'a fis samawat. Yukhrijul khaba'a fis samawat. Allah mengeluarkan khaba'a, apa yang terpendam, fis samawat dengan makna min, dari langit. Ya, Allah mengeluarkan apa yang terpendam dari langit. Jadi ini contoh fi dengan makna min. Nah, kemudian selanjutnya wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Ya, huruf dia selanjutnya itu rubba, ya, dengan makna betapa banyak atau malah betapa sedikit. Kemudian ba dengan makna dengan, kemudian kaf dengan makna seperti, kemudian lam dengan makna bagi, oleh, milik, dan sebagainya. Nah, ai wa min hurufil jarri rubba wa ta'ti littaqaliri. Artinya di antara huruf jar adalah rubba. Dan rubba ini datang dengan makna taklil, dengan makna sedikit. Nahwu rubba rajulin salihin laqituhu. Betapa sedikit lelaki salih yang aku jumpai. Maka rubba dengan konteks kalimat seperti ini maknanya sedikit. Tapi uniknya rubba, dia bisa bermakna sedikit, bisa makna banyak, tergantung apa namanya konteks kalimatnya. Walit taksiri, dan juga dengan makna taksir. Ya, jadi ada yang makna taklil sedikit, ada yang maknanya taksir banyak.
Nahwu rubba rajulin talihin laqituhu. Betapa banyak laki-laki talih, laki-laki yang tidak saleh yang aku jumpai. Wa yashtaratu tasdiruha wa ta'khiru 'amiliha wa an yakuna fi'luha madiyan wa tankiru majruriha wa an takuna an-nakiratu mausufatan bijumlatin. Ya, dengan syarat tasdiruha, menyandarkannya dan mengakhirkan amilnya, dan fiilnya harus fiil madhi, dan majrurnya harus nakirah, dan nakirahnya harus disifati dengan jumlah, ya. Jadi di sini misalnya rubba rajulin, enggak boleh rubbar rajuli karena harus nakirah dia. Makanya contohnya rubba rajulin dan misalnya rubba talibin. Enggak boleh kita kasih al. Ini syarat kalau kita mau menggunakan kata rubba, ya. Nah, kemudian fi'il harus fi'il madi. Makanya sini yang dipakai adalah laqituhu, ya, fi'il madi, laqiya. Nah, kemudian al-ba'u min ma'aniha at-ta'widu nahwu ibta'tuhu bidirhamin, ya. Kemudian ba di antara maknanya adalah ta'wid. Ta'wid itu artinya mengganti atau menukar. Nahwu ibta'tuhu bidirhamin. Saya membayar dengan dirham. Artinya saya menukar dirham dengan barang. Wa ta'diyatu. Kemudian untuk ta'diyah, yaitu menjadikan fi'il yang awalnya lazim jadi muta'addi. Nahwu marartu bi Zaidin. Ini artinya saya berpapasan dengan Zaid. Wal ilsaqu nahwu imsahu bi ru'usikum. Dan ilsaq dengan makna menempel. Nahwu imsahu bi ru'usikum. Ya, usaplah ya dengan kepala kalian, ya. Usapkanlah tangan dengan kepala kalian. Di sini dengan makna tempelkan tangan ke kepala kalian. Wal badalu, ya, kemudian selanjutnya dengan makna badal. Ya, badal ini artinya mengganti. Nah, nahwu falaitali bihim qauma. Maka seandainya, ya, falaitali qauman bihim, maka seandainya bagiku ada kaum, ya, sebagai ganti mereka. Dia mengharapkan ada kaum yang berbeda dengan kaum yang ada. Nah, kemudian wasababiyatu, sababiyah nahwu fabidhulmin. Ba dengan mana sababiyah? Maka dengan sebab kezaliman, ya. Ini kutipan dari ayat, ya, fabidhulmin dengan mana? Maka dengan sebab kezaliman. Wal zarfiyatu, dan zarfiyah nahwu jalastu bil masjidi. Artinya saya duduk, ya, di masjid. Wal musahabatu nahwu fasabbih bihamdi rabbik. Dan musahabah ini artinya menemani, ya. Maka bertasbihlah bersama memuji Tuhanmu. Ya, jadi bertasbih bersama memuji Tuhanmu. Jadi kita diminta untuk bertasbih juga bertahmid. Nah, wal isti'anatu, dan isti'anah meminta pertolongan. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya dengan menolong, ya, dengan meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa bima'na'an, ya, ba dengan ma'na'an. Nahwu sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi. Ya, orang-orang yang bertanya tentang adab yang terjadi. Wa bima'na min, ya, dengan ba dengan makna min. Nahwu syaribna bima'il bahri, ya, mereka wanita meminum dengan air laut. Di sini mungkin salah tulis, ya, karena di footnote itu syaribna dengan nun sebagai fa'ilnya. Nah, wa bima'na lam, ba dengan makna lam. Nahwu wa idh faraqna bikumul bahra, ya. Dan ketika kami belah, ya, untuk kalian laut. Di sini ba dengan makna lam, ya. Wa idh faraqna bikum dengan makna lakum. Kemudian huruf jar yang selanjutnya wal kafu, yaitu kaf. Wa min ma'aniha at-tashbihu, dan di antara makna kaf adalah tashbih.
Nahu Zaidun kal asadi. Contohnya Zaid seperti singa. Wa ta'lilu. Dan dengan mana ta'lil? Nahu wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah kalian kepadanya sebagaimana ya ia telah memberi petunjuk kepada kalian. Di sini dengan makna dengan sebab Allah telah memberi petunjuk kepada kalian. Kemudian selanjutnya wallamu. Huruf jar selanjutnya adalah lam. Wa min ma'aniha al-milku. Ya, dan di antara makna lam adalah kepemilikan, ya. Nahu al-malu li Zaidin. Contohnya harta milik Zaid. Wal istihqaqu, dan untuk istihqaq. Istihqaq artinya dengan makna, ya, contohnya nahu alhamdulillahi. Contohnya alhamdulillah. Pujian hanya pantas, hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya alhamd ini hanya untuk Allah. Kita tidak boleh mengucapkan alhamd untuk manusia. Untuk manusia namanya as-sana, bukan alhamd. Kemudian wal ikhtisas. Kemudian selanjutnya adalah al-ikhtisas. Jadi lam dengan mana ikhtisas, yaitu pengkhususan, ya. Nahu al-jullu lil farasi. Contohnya al-jul, jul itu artinya pelana. Pelana ini khusus untuk kuda. Tidak digunakan kata jul, pelana, kecuali untuk kuda. Ya. Wal aqibatu, dan akibat, ya. Lam dengan makna akibat, ya. Nahu ibnu lil kharabi. Membangunlah kalian, ya, bangunkanlah rumah-rumah lil kharabi, karena dengan akibat adanya penghancuran atau kehancuran. Wal intihau, ya, kemudian lam dengan makna intiha, batas akhir. Nahu kullu yajri li ajalim musamma. Setiap manusia akan berjalan sampai ajal yang telah ditentukan. Jadi lam di sini dengan makna sampai. Wa ta'lilu, kemudian lam dengan makna ta'lil, yang menjelaskan akibat. Nahu ji'tu li talabil ilmi. Saya datang dengan sebab untuk mencari ilmu. Wa bima'na fi, kemudian lam dengan makna fi. Nahu wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Ya. Dan kami meletakkan timbangan yang lurus, timbangan yang adil li yaumil qiyamah, dengan makna fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ya. Kemudian bi makna ba'da, dengan makna ba'da. Contohnya nahu aqimis salata lidulukis syamsi. Dirikanlah salat, ya, setelah tergelincirnya matahari, ya. Naam. Wa tanqasimu hadhil hurufu ila qismaini. Dan huruf-huruf ini terbagi menjadi dua kelompok. Qismun la yadkhulu illa 'ala adh-dhahiri faqat wa huwa rubba wal kafu. Satu kelompok tidak masuk kecuali kepada yang zahir saja, seperti rubba dan kaf. Jadi rubba dan kaf hanya boleh masuk kepada zahir, enggak boleh setelah rubba domir, misalnya rubbaka atau rubbahu, ini enggak boleh. Begitupun kaf, ya, kaf enggak boleh ke domir, ya. Naam. Wa qismun yadkhulu 'ala adh-dhahiri wal mudmari wa huwa ma'adahuma. Dan satu kelompok lagi ia masuk kepada yang zahir ataupun yang domir, yaitu yang selain rubba dan kaf. Artinya hanya rubba dan kaf yang bisa masuk ke zahir. Adapun selebihnya bisa masuk ke zahir dan bisa masuk ke dhamir. Wa tanqasimu aidan ila qismaini, dan huruf-huruf tersebut juga terbagi menjadi dua kelompok. Qismun la yujarru illa nakiratan, la yajiru illa nakiratan wa rubba faqat, wa qismun yajiru nakirata wal ma'rifata wa huwa ma'ada rubba. Ya. Dan ya, huruf-huruf tersebut juga terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak menjarkan kecuali nakirah, yaitu hanya rubba saja. Dan kelompok yang lain bisa menjarkan nakirah dan juga ma'rifat, yaitu yang selain rubba. Jadi ini kesimpulan dari huruf-huruf jar. Nah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.